Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi dari Exchar 2 akan menjelaskan tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar rujukan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, majalah, dan lain-lain. Adapun fungsi kutipan dalam karya ilmiah, yaitu menegaskan isi uraian atau pembuktian kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumber kutipan, di mana dalam maksud perkataan ini, di mana dalam kita mengutip pendapat seseorang atau di karya seseorang, kita harus mengutip sumber kutipan tersebut, di mana kita mengambil kutipan tersebut. Hal itu dimasukkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang karena pendapatnya dikutip. Adapun beberapa prinsip yang diterapkan dalam mengutip. Yang pertama, penulis jangan terlalu banyak mengambil kutipan, sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan. Kutipan hendaknya diambil seperlunya saja, jangan terlalu banyak mengambil kutipan. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Jenis-jenis kutipan terbagi atas dua, kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Maksudnya, dalam kutipan langsung ini, ketika kita mengutip pendapat seseorang secara persis kata demi katanya dan kalimatnya, maka dinamakan kutipan langsung. Sedangkan kutipan tak langsung yaitu melakukan parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip. Di mana kutipan tak langsung ini yaitu dalam melihat kutipan seseorang dan dia membuat sebuah karya, dia hanya mengambil pikiran atau intisari dari sumber kutipan. Selain itu dia memakai kata-kata atau susunan katanya sendiri. Materi yang kedua yaitu catatan kaki atau biasa disebut dengan footnote. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Adapun fungsi catatan kaki menjelaskan referensi dipergunakan bagi pernyataan dalam teks, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam kerangka ilmiah yang di halaman tersebut. Tujuan catatan kaki untuk menyusun pembuktian, menyatakan utang budi, menyampaikan keterangan tambahan, merujuk bagian lain dari teks. Adapun prinsip membuat catatan kaki. Yang pertama, hubungan catatan kaki dan teks. Yang kedua, nomor urut penunjukan. Adapun jenis-jenis catatan kaki terbagi atas dua, catatan kaki untuk buku, catatan kaki untuk artikel. Catatan kaki untuk buku dimulai dengan nama pengarang, diikuti dengan judul buku, nomor seri, jilid, dan nomor cetakan, dan tahun penerbitan. Sedangkan catatan kaki untuk artikel dan majalah dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah, tanggal penerbitan, dan nomor halaman. Adapun teknik penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi. Catatan kaki berspasi 1 diberi nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri.
Jika catatan kaki lebih dari satu baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa. Jika catatan kaki lebih dari satu, maka jarak antara satu catatan lainnya adalah sama dengan jarak spasi teks. Adapun contoh catatan kaki. Contoh pertama, Taufik Ismail membaca puisi Taman Ismail Marzuki 30 sampai 31 Januari 1980. Contoh kedua, Kompas 28 Mei 1981. Daftar rujukan. Daftar rujukan adalah bahan-bahan yang dirujuk langsung di dalam teks, buku, makalah, majalah, surat kabar, atau media daring. Adapun fungsi daftar rujukan. Fungsi daftar rujukan yaitu untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam karya tulis ilmiah kepada pembaca, memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Fungsi tersebut supaya memudahkan jika ada membaca karya tersebut, di mana mereka bisa langsung melihat daftar rujukan di mana kita mendapatkan informasi. Adapun standar yang dibutuhkan dalam menulis daftar rujukan adalah yang pertama nama, yang kedua judul, yang ketiga tahun, yang keempat penerbit, dan yang kelima waktu akses khusus untuk internet. Sekian dari penyampaian materi dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.